Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Rahma, NPM 2284202008, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sampit. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal artikel yang saya tulis dalam mata kuliah AIK 2 dengan judul meningkatkan akhlak memudah dalam diri sebagai seorang mahasiswa dengan mengenal macam-macam akhlak serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan kampus. Untuk lebih lengkapnya, simak presentasi yang akan saya paparkan. Terima kasih. Nah, baik, kita akan mulai. Ini judulnya, yaitu meningkatkan akhlak memudah dalam diri sebagai seorang mahasiswa dengan mengenal macam-macam akhlak serta penerapannya dalam kehidupan kampus. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama definisi akhlak dan definisi akhlak memudah, yang kedua ciri-ciri akhlak memudah, kemudian ada macam-macam akhlak dan penerapannya dalam kehidupan kampus. Latar belakangnya. Dewasa ini dapat kita lihat bahwa perilaku seorang muslim terlebih pada fase remaja maupun remaja akhir yang menuju ke dewasaan masih terlihat sering mengkhawatirkan. Semua media massa, baik itu elektronik maupun cetak, dengan banyak tersebar dan menampilkan hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akhlak generasi muda pada masa sekarang. Kita juga dapat melihat berita dari berbagai media tersebut yang mengabarkan tentang kenakalan maupun kejahatan remaja. Bentuknya mulai dari yang biasa, seperti kata-kata yang tidak sopan, membolos, meninggalkan kewajiban seorang muslim, hingga yang berat seperti minum-minuman, konsumsi atau mengedarkan narkoba, pergaulan bebas, dan banyak lagi. Tidak jarang kita juga dapat melihat penyebaran mengenai aib sendiri dengan bangga tanpa merasa malu, walaupun mereka tahu itu salah melanggar moral, hukum, ataupun agama. Dari permasalahan akhlak yang masih kurang tersebut, kita dapat mengurangi, mencegah, dan menghindari kemungkinan apa saja yang menjadi penyebab rusaknya akhlak. Sehingga kita perlu untuk memahami apa itu akhlak, apa saja akhlak dalam ajaran Islam, serta bagaimana cara menerapkannya. Dan lagi-lagi, kita sebagai seorang mahasiswa hendaknya membentuk dan meningkatkan lagi akhlak memudah diri kita. Karena pada dasarnya, mahasiswa sebagai seseorang yang berpendidikan tentu saja atau tentu tahu bagaimana bersikap, berkata yang baik itu sesama saudara, semuslim maupun berbeda agama. Langsung saja kita masuk ke definisi akhlak dan akhlak mahmudah. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, yang merupakan hasil jamak dari kata khuluq, memiliki arti adat istiadat, perangai, tabiat, dan muru'ah. Dalam Al-Quran juga disebut sebanyak 2 kali kata khuluq, yang menyatakan pengertian perangai. Nah, itu terdapat pada surah Asy-Syura ayat 137 dan Al-Qalam ayat 4. Dengan pengertian akhlak secara kebahasaan dapat membantu menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah. Beberapa pendapat dari para ahli seperti Ibnu Miskawayh dan Munir Hayati 2014 mengatakan bahwa akhlak merupakan sifat yang terdapat dalam jiwa yang menyebabkan terjadinya dorongan untuk melakukan perbuatan tanpa berpikir dan mempertimbangkan. Dari semua definisi yang tertulis, terlihat tidak ada yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, dan memiliki kemiripan antara berbagai definisi tersebut. Secara konkret, definisi akhlak saling melengkapi hingga dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, akhlak merupakan perangai atau kebiasaan seseorang dalam bertindak. Yang kedua, perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang sudah tertanam dalam diri seseorang sehingga menjadi perangainya. Ketiga, perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa berpikir maupun mempertimbangkan. Mengapa dikatakan demikian? Karena seperti pada definisi kedua, akhlak seseorang itu sudah melekat dan tertanam, sehingga benar-benar menjadi kebiasaan yang memang dilakukan tanpa harus memikirkannya terlebih dahulu. Dan kita masuk kepada pengertian akhlak memudah. Kata memudah itu berasal dari kata hamidah yang artinya terpuji. Akhlak memudah memiliki pengertian tentang menghilangkan adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam Islam, serta cara kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan tercela itu. Kemudian menanamkan adat kebiasaan baik itu, serta melakukannya dengan perasaan senang. Menurut Samsul, akhlak memudah disebut juga sebagai al-karimah atau akhlak mulia, atau juga akhlak al-munjiyat atau akhlak yang menyelamatkan pelakunya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri akhlak mahmudah. Apa aja sih ciri-ciri dari akhlak mahmudah? Nah, adapun ciri-cirinya menurut Amrullah 2021 yaitu yang pertama, kebaikan tidak berubah seiring waktu. Artinya kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam itu merupakan kebaikan murni, baik individu maupun masyarakat, dalam lingkungan serta keadaan waktu dan tempat. Dengan akhlak yang sudah tertanam baik dalam diri serta menjadi kebiasaan, maka hal tersebut insya Allah tidak akan berubah. Yang kedua, kebaikan bersifat merata. Dalam artian, kebaikan yang terkandung merupakan kebaikan seluruh umat manusia segala zaman dan di semua tempat. Kebaikan yang bersifat merata ini dapat diartikan pula bahwa
seorang muslim dapat adil dalam berperilaku. Yang ketiga itu sesuatu yang harus dipatuhi. Dalam artian bahwa kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam itu merupakan hukum yang harus dilaksanakan. Sehingga bagi orang yang melanggar atau yang tidak mematuhinya akan mendapatkan sanksi. Yang keempat itu pengawasan yang bersifat menyeluruh. Dalam artian bahwa akhlak baik ini bersumber dari ajaran Tuhan yang mana pengaruhnya lebih kuat. Nah, kita masuk ke topik ketiga, yaitu macam-macam akhlak. Yang pertama itu ada akhlak terhadap Allah dan Rasulullah. Terus ada akhlak terhadap individual dan sosial, lalu ada akhlak terhadap lingkungan, dan kemudian yang terakhir ada akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Oke, kita masuk ke akhlak yang pertama, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah itu yaitu dengan mentauhidkan Allah. Tauhid itu memiliki arti atau makna mengesahkan Allah, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tauhid dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Lalu apa saja akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, berikut beberapa akhlaknya yang bisa kita ambil atau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama ada taubat. Taubat itu merupakan salah satu tindakan atau akhlak terpuji kita terhadap Allah. Taubat sendiri memiliki arti menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Insya Allah akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Husnuzan memiliki arti berprasangka baik. Nah, dalam artiannya husnuzan terhadap segala takdir yang telah Allah berikan kepada kita juga termasuk akhlak terpuji kepada Allah. Karena pada dasarnya, sesuatu yang ditunjukkan kepada kita adalah jalan terbaik yang sudah ditentukan oleh Allah, tergantung dari hambanya tersebut lagi yang berprasangka. Yang ketiga ada berzikir. Berzikir merupakan kegiatan mengingat Allah. Zikir merupakan kegiatan yang sangat disukai Allah. Dengan berzikir, hati, pikiran, dan jiwa kita akan terasa lebih tenang. Selain itu juga, kita akan diberikan pahala yang berlimpah. Namun, perlu diingat juga, zikir yang benar adalah zikir yang hanya mengharapkan segala keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada tawakal. Tawakal merupakan perilaku berserah diri atas segala sesuatu kepada Allah. Nah, secara terminologinya, tawakal artinya sikap berserah diri setelah melakukan hal yang sebaik mungkin dan menyerahkan semua hasil yang akan didapat kepada Allah. Selanjutnya, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kepada Allah, kita harus juga menanamkan akhlak terpuji kepada Rasulullah. Itu yang pertama, mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah atau Nabi Muhammad merupakan Nabi utusan Allah yang harus dimuliakan oleh seluruh umat Islam. Setiap orang beriman haruslah meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, penutup semua Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Kita perlu juga meyakini bahwa kedatangan Rasulullah itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Dalam kaitannya dengan akhlak, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita juga perlu menaati dan mengikuti semua yang diajarkan Rasulullah. Nah, lalu yang kelima, mengikuti Rasulullah dengan cara berselawat. Selain mengikuti dan menaati semua ajaran dari Rasulullah, cara kita mengingat beliau adalah dengan berselawat. Mendoakan Rasul dengan berselawat, maka seseorang tersebut dianggap mencintai Rasulullah. Yang kedua, akhlak terhadap individual. Akhlak terhadap individual ini merujuk pada perilaku dan karakter yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Ini melibatkan aspek moral dan etika dalam bertindak, berpikir, dan berperilaku dengan baik. Akhlak individual mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan pengendalian diri. Individu dengan akhlak yang baik akan memiliki kesadaran diri tentang tindakan dan konsekuensi moral yang terkait dengan perilaku mereka sendiri. Kemudian, akhlak sosial itu berkaitan dengan interaksi dan hubungan individu dengan masyarakat di sekitarnya. Ini melibatkan kemampuan untuk berperilaku sesuai norma-norma sosial yang berlaku dan bertindak dengan penuh hormat terhadap orang lain. Akhlak sosial mencakup nilai-nilai seperti empati, kerjasama, menghormati hak orang lain, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan sosial. Individu dengan akhlak sosial yang baik mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menjaga harmoni dalam kelompok, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang sehat. Nah, kedua aspek ini mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi. Akhlak individual yang baik membentuk dasar untuk berperilaku dengan baik dalam konteks sosial. Sementara akhlak sosial membentuk karakter individu. Dengan memiliki akhlak individual dan sosial yang kuat, individu dapat menjadi anggota masyarakat yang beretika, berkontribusi pada kebaikan bersama, dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil. Selanjutnya ada akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan itu merujuk pada tanggung jawab moral individu terhadap lingkungan
hak-haknya, seperti perlindungan, pemeliharaan, dan penghormatan. Hal ini melibatkan kesadaran akan dampak tindakan individu terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekologi. Akhlak terhadap lingkungan melibatkan sikap peduli, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya memperlakukan lingkungan dengan hormat. Individu yang memiliki akhlak terhadap lingkungan yang baik akan mengadopsi praktek berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi limbah, menghemat energi, menggunakan sumber daya secara bijaksana, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan bukan hanya tentang tindakan individu, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan partisipasi dalam masyarakat. Dengan berbagai pengetahuan, edukasi, dan advokasi, individu dengan akhlak terhadap lingkungan yang baik dapat mempengaruhi orang lain dan mendorong perubahan positif dalam pandangan dan berperilaku terhadap lingkungannya. Yang keempat, itu ada akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Nah, akhlak ini merujuk pada perilaku dan sikap moral yang diperlukan dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Ini melibatkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini melibatkan tindakan dan sikap yang mencerminkan rasa keadilan, toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi yang aktif dalam proses demokrasi. Akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kolektif. Yang artinya masyarakat dan negara harus membangun budaya yang mendorong dan memelihara akhlak yang baik dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini melibatkan pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai moral dan etika, penerapan hukum yang adil, serta promosi transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga publik. Kita masuk ke penerapan akhlak terpuji tadi dalam kehidupan kampus. Bagaimana ya? Nah, penerapan akhlak muda dalam kehidupan kampus melibatkan praktik dan sikap moral yang mengacu pada nilai-nilai Islami yang luhur. Nah, ada yang pertama, kejujuran. Dengan kejujuran ini, mahasiswa dapat menerapkannya dalam tugas, ujian, dan karya akademik mereka. Mereka diharapkan untuk tidak melakukan plagiarisme atau penipuan akademik lainnya. Selain itu, kejujuran juga melibatkan memberikan informasi yang akurat dan tidak menyebarluaskan berita palsu atau hoax. Aspek yang kedua yaitu kesabaran. Mahasiswa dapat menunjukkan kesabaran dalam menghadapi tantangan akademik, seperti tugas yang menuntut waktu dan upaya, persiapan ujian, atau penyelesaian proyek. Kesabaran juga penting dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Yang ketiga yaitu kerendahan hati. Mahasiswa dapat mempraktikkan kerendahan hati dengan menghargai kontribusi orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, dan tidak merasa superior atau merendahkan orang lain. Mereka juga dapat menghargai keberagaman dalam kampus dan menghindari sikap sombong atau arogan. Yang keempat, tolong-menolong. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap tolong-menolong dengan saling membantu sesama mahasiswa dalam belajar, berbagi sumber daya, atau memberikan dukungan moral. Mereka juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan kampus. Yang kelima yaitu kasih sayang. Mahasiswa dapat mempraktikkan kasih sayang dengan menghormati dan memperlakukan sesama mahasiswa, dosen, dan staf dengan penuh perhatian dan kebaikan. Kasih sayang juga melibatkan empati terhadap masalah dan kesulitan orang lain, serta memberikan dukungan moral dan emosional kepada mereka yang membutuhkan. Nah, baik, jadi kesimpulan yang dapat diharapkan yaitu penerapan akhlak muda ini dalam kehidupan kampus dapat menciptakan atau akan menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Hal ini akan membangun atmosfer yang harmonis, saling menghormati, dan memfasilitasi proses pembelajaran yang optimal dengan menerapkan akhlak muda. Mahasiswa dapat menjadi pribadi yang baik dan berkontribusi positif terhadap kampus dan masyarakat secara luas. Nah, baik, saya rasa cukup untuk presentasi saya mengenai cara meningkatkan akhlak muda dalam diri mahasiswa dan bagaimana penerapannya. Saya harap dengan adanya presentasi ini dapat membantu teman-teman dalam meningkatkan akhlak kita bersama sebagai mahasiswa terdidik, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan sekitar kita yang positif. Nah, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next time.